Oke, video tutorial kita kali ini akan membahas bagaimana cara belajar PHP untuk pemula ya teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar dasarnya dari nol ya teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan kepada teman-teman. Pertama adalah membuat database, kemudian membuat tabelnya beserta file-filenya dengan menggunakan PHP MyAdmin. Tetapi sebelumnya teman-teman harus terlebih dahulu mengaktifkan atau menjalankan, maksud saya, SAM-nya. Saya menggunakan SAM ya. Ini harus teman-teman start ya. Ini saya stop aja dulu. Dua ini aja, Apache dan MySQL-nya. Saya start aja, kemudian start yang MySQL-nya. Oke, setelah itu saya akan buka browser saya ini. Saya gunakan Google Chrome, localhost. Saya tuliskan PHP MyAdmin. Selanjutnya saya pilih, saya ganti language ini bahasa Inggris saja ya teman-teman ya. Saya biasa menggunakan English. Sebenarnya teman-teman bisa ganti menjadi bahasa Indonesia ya. Teman-teman cari saja di sini bahasa Indonesia kalau teman-teman ingin menggunakan bahasa Indonesia. Tapi saran saya, karena di video tutorial saya menggunakan English, teman-teman sebaiknya menggunakan English ya, supaya sama dengan video ini. Kemudian teman-teman pilih database ini, database ini. Kemudian di sini teman-teman ketikkan database name-nya. Kebetulan di sini sudah ada database DB Hotel. Saya buat yang lain atau saya tambahi DB Hotel tanpa spasi, tanpa underscore 2. Saya buat angka 2 di belakangnya. Kemudian saya pilih atau saya klik tombol create ini. Dia sudah tercipta sebuah database yang bernama DB Hotel 2. Kemudian tabel name-nya, misalnya saya ingin membuat sebuah tabel, saya beri nama tabel modul ya teman-teman ya. Saya beri nama tabel modul. Nah, di sini di table name saya buat modul karena nama tabelnya adalah tabel modul. Nah, jumlahnya itu jumlah fieldnya atau jumlah number of kolomnya atau jumlah kolomnya sama aja itu ya. Saya buat 6. 6 saya create. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini saya isikan apa-apa saja yang saya isikan. Di sini saya buat misalnya ID underscore modul ya. Kemudian saya buat tipenya integer, saya letakkan aja 11 misalnya. Ini saya buat Latin 1 General C. Kemudian ini saya buat primary, jadikan primary dia. Saya go-kan aja. Kemudian saya coba geser ke kanan ya pakai panah ya. Saya klik dulu sekali sini, baru panah. Saya klik yang ini, oke. Kemudian AI-nya saya klik, indeksnya saya pilih primary. Jadi di contoh ini hanya yang ini ya, indeks sama AI-nya itu saya isi, indeksnya primary, AI-nya saya centang. Kemudian di sini ada nama modul. Ya. Jadi sebelumnya ya, sebelum kita lanjut nanti ada AI atau AI tulisannya ya dicentang, itu nanti artinya nanti datanya bisa kita tambah. Misalnya ID modulnya tidak perlu kita isi lagi ya, otomatis bertambah maksudnya ID modulnya, itulah AI atau AI tulisannya ya. Nanti saya contohkan nama modul, baru di sini saya buat nama modul itu tipenya parcher ya. Oke, saya buat misalnya nama modulnya 50 ya, misalnya Latin 1 General C. Yang ini saya tidak isi sampai collection aja. Kemudian di situ ada saya buat link ya, ada link. Itu saya buat misalnya parchar ya. Saya buat misalnya linknya 11. Ini Latin 1 General C. Kemudian yang berikutnya ada status. Status ya, ini saya buat parchar ya.
karena statusnya itu nanti ada admin, ada user gitu ya. Saya buat varchar 11 aja, Latin 1 General C. Kemudian di situ ada aktif ya. Nah, ini agak berbeda sedikit ya teman-teman. Tipe datanya saya pilih 6. Mana dia? Nah, ini dia. Nah, di sini saya buat seperti ini, Y besar, tanda petik 1 dulu, baru Y besar, petik 1 lagi, kemudian koma, petik 1, N besar, petik 1 lagi. Nah, di sini saya buat as define, artinya seperti yang didefinisikan, artinya nanti ketika kita inputkan dia langsung otomatis Y. Berarti saya buat Y seperti ini. Ketika input data nanti otomatis aktifnya itu Y gitu ya. Nah, baru nanti kita contohkan aktif baru urutan ya. Urutan. Saya buat urutannya itu urutan 1 2 3 ya, angka berarti integer, buat 11 saja. Ya, 11. Ini kita buat apa ya? Semua nanti Latin 1 generasi. Kalau nggak mau nanti dia nggak berisi, paling gitu ya. Collection ya, Latin 1 general C. Oke, kita apa aja? Kita save coba ya. Apa yang terjadi? Kita lihat. Nah, di sini sudah ada simbol kunci, kemudian di sini tertulis auto increment. Artinya otomatis increment, penambahannya otomatis nantinya untuk ID modul. Kita tidak perlu inputkan. Saya contohkan ya teman-teman. Saya contohkan. Saya ingin tambah, saya pilih apa namanya, insert ya. Kemudian di sini ini tidak perlu saya isikan, nanti auto increment ya ini sini. Jadi nama modul aja yang saya isikan, misalnya saya buat manajemen karyawan misalnya. Ini boleh spasi nggak masalah ya. Manajemen. Kemudian di sini linknya itu saya buat linknya itu seperti ini, module sama dengan karyawan ya, karyawan. Kemudian statusnya saya buat admin ya, misalnya saya isikan aja dulu ya. Ini otomatis ya teman-teman, yes. Terpilih dia Y aktifnya ya, kena 6 tadi. Urutannya saya buat yang urutan itu 1 misalnya, seperti itu ya. Saya go kan, kita lihat di modul ini nggak masalah error ya, tapi masuk dia seperti ini. Nah, ya masuk ya. Nah, di sini modulnya tidak apa ya teman-teman ya, tidak bisa dia apa namanya, ada yang salah ini mungkin ya. Cek modul, nama modul, coba kita cek lagi. Maksud saya link, bukan nama modul, link. Linknya varchar. Oh, ternyata coba kurang panjang mungkin ya. Varcharnya kita edit, change ya. Soalnya buat 50 aja. Saya save. Kita browse ya. Nah, ini kita ulangi lagi, kita edit aja nih. Ini klik yang ini ya, edit. Mungkin ke apaan ya? Go. Nah, sudah muncul ya. Ini udah aman. Nah, saya akan jelaskan ya, auto increment itu yang mana. Saya insert lagi yang berikutnya. Ini tidak saya isikan. Harusnya kalau tidak saya isikan kan, kalau dia tidak auto increment dia akan jadi kosong. Tapi karena di sini auto increment, maka dia nanti akan bertambah otomatis. Maka coba saya isi nama modulnya saja. Kamar misalnya. Linknya module sama dengan kamar. Ya, itu ya. Kemudian di sini statusnya admin. Ini aktif, urutannya 2. Saya go. Nah, sini kita lihat browse. Nah, kelihatan ya teman-teman. Di sini apa namanya?
dianya bertambah secara otomatis, yaitu ID modulnya ini jadi 2, padahal tadi tidak saya isi. Oke, kita tambah lagi, coba insert, kita tambah, ini tidak saya isi. Kemudian yang ketiga itu check out, misalnya check out, misalnya seperti itu. Linknya module check out ya. Ini nggak mesti module ya teman-teman, ada yang buat page bisa ya, nggak masalah. Statusnya admin aja, kita buat semua admin. Urutannya yang ketiga tadi ya, tadi kedua sudah check out. Ini nggak mesti module ya, boleh terserah, cuma nanti hubungannya ke program kita nanti ya, ke script kita nanti ya. Go. Oke, coba lihat, sudah yang ketiga bertambah otomatis ID modulnya. Dan yang terakhir adalah check in ya. Coba saya insert, ini saya biarkan ini check huruf besar aja, check in, awalnya huruf besar, check in ya. Kemudian di situ module, tanda tanya module check in, check in. Ini statusnya admin aja, ini yes saja. Urutannya yang keempat, go. Oke, coba kita lihat hasilnya. Nah, sudah selesai. Oke ya, cukup simpel ya untuk yang ini. Nanti teman-teman bisa buat semua di video saya yang berikutnya nanti ya. Tabel apa aja yang mau dibuat ya. Ini tadi adalah tabel modul, tabel apa aja yang dibuat. Nanti saya apakan sama teman-teman. Saya tunjukkan saja, saya buat sendiri, saya siapkan dulu. Kenapa tidak saya siapkan di video ini? Nanti akan memakan waktu yang cukup panjang. Jadi saya nanti udah saya siapkan, nanti saya tunjukkan file-filenya kepada teman-teman saja. Jadi gitu aja. Jadi satu tabel saja dulu yang saya buat. Oke, saya rasa sudah cukup untuk belajar PHP. Belajar PHP untuk pemula maksud saya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Ikuti terus video-video kami selanjutnya. Terima kasih.